Tampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dialah yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE, karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, apa dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat pagi semuanya. Sepertinya Panci CS ini akan membusuk di penjara, sahabat. Sebab apa yang dia keluarkan baru-baru ini di depan Mabes Polri terkait dengan tumbuhan barunya, katanya yang memberikan penguatan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hal ini disampaikan langsung oleh pengacara Pak Jokowi, di mana beliau menegaskan bahwa apa yang menjadi ocehan Panci CS ini bisa menjadi bukti baru untuk dilaporkan. Nah, kalau ini terjadi maka semakin berlapis-lapis masalahnya, karena menurut hemat saya Panci CS ini memang sepertinya tidak dalam kerangka memperjuangkan yang namanya kebenaran, tetapi lebih pada merusak tatanan demokrasi di Indonesia, sekaligus merusak nama baik dan membangun ujaran kebencian di media sosial, hanya untuk kepentingan yang menurut saya sekali lagi ini untuk memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dengan harapan bahwa kalau kekuatan ini pecah maka dia bisa masuk menjadi pendukung Pak Prabowo. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah kalau asumsinya ke sana, maka apa kalian jauh lebih hebat daripada Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo sebodoh itu kira-kira lebih percaya kepada kalian? Yang notabene-nya Pak Prabowo ini 2 kali kalah di Pilpres. Nanti dia menggandeng anaknya Pak Jokowi, yaitu Gibran, dan di backup habis-habisan oleh Pak Jokowi, baru dia terpilih. Jadi kalian ini melakukan sesuatu yang sangat sia-sia. Coba kita cross check seperti apa video lengkapnya. Jawabkan semua yang mereka sampaikan, dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga Pak Jokowi untuk mengambil upaya hukum terkait itu, ya, karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Mungkin ada tambahan dulu sebelum. Baik, saya ingin menambahkan sekaligus memberikan pencerahan, ya. Terkait mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah selesai melalui laporan masyarakat yang mereka layankan di Barreskrim itu terkait keaslian ijazah Pak Jokowi, ya. Lantas itu sudah dihentikan dan sudah dilakukan uji lapor oleh kepolisian, dan pihak kepolisian nyatakan itu identik, ya. Artinya mengenai asli apa tidak ijazah ini itu sebenarnya sudah selesai. Terkait laporan kami di Polda Metro Jaya itu terkait perbuatan mereka, ya. Artinya kalau memang ijazah ini sudah
bilang asli, sudah dibilang identik oleh lapor, artinya sekarang tinggal diuji perbuatan-perbuatan mereka ini perbuatan termasuk yang dilaporkan apa tidak. Seharusnya mereka bisa menahan diri, seharusnya mereka bisa mengerti gitu. Kalau sudah dibilang identik, lantas terus melemparkan isu-isu kebohongan, nah ini yang akan nantinya menjerat mereka sendiri. Yes. Gitu. Sekarang mau lapor mana lagi gitu loh. Ini kita tinggal di negara Republik Indonesia, ada lembaga khusus yang menguji semuanya itu, yang berwenang, yang memiliki hak karena undang-undang. Itu pun nggak dipercaya lagi, ya lantas mau pakai mana lagi gitu loh. Mau dibilang uji luar negeri segala macam, nggak dibutuhkan itu semua. Jadi terkait ijazah Pak Jokowi, ya mau dibilang polemik asli apa segala macam, itu sudah selesai dengan dilakukannya lapor dan sudah digelarkan oleh Dirkrimum pada waktu itu terkait ijazah, ya maaf, Dirtipidum terkait ijazah keaslian sudah selesai, tidak ada lagi permasalahannya. Yang di Polda itu adalah kita melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang kita adukan, 310, pasal 32, pasal 35. Ya, saya rasa itu tambahan. Oke, ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat 2 bulan yang lalu kita lakukan konfes di tempat yang sama. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Nah, sudah dipegang video. Mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Nah, sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Jadi memang pada prinsipnya Kibulan Repanci ini sama sekali tidak memiliki dasar, sahabat. Oleh karenanya wajar saja kalau kemudian pengacara Pak Jokowi geram dan mewanti-wanti Panci ini agar berhati-hati. Sebab memang ini sudah sangat keterlaluan. Lagi-lagi saya hanya mau mengatakan bahwa semua ini terjadi efek dari lambannya Polda Metro Jaya menetapkan para kuclu ini menjadi tersangka. Padahal data-datanya sudah cukup kuat bahwa mereka ini melakukan ujaran kebencian di media sosial, melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa kasus ini bisa selesai cepat jika Panci CS ini dikurangkan. Saya kira demikian, sahabat ya. Apapun yang kita bicarakan di sini, saya yakin tidak akan ada juga gunanya selama Polda Metro Jaya masih ngeyel sampai hari ini. Kita menunggu ketegasan mereka, dan kalau memang benar-benar Polda Metro Jaya tidak sanggup mentersangkakan Panci CS karena adanya bohir-bohir yang mungkin memberikan tekanan ke mereka yang dikendalikan juga oleh orang-orang besar di negara ini, maka memang sebaiknya Kapolri dan seluruh jajarannya dievaluasi. Itu menurut saya yang jauh lebih efektif ya. Sebab itulah saya juga berharap apa yang dibicarakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada saat ketemu di Kertanegara, salah satu poin pentingnya adalah bagaimana Polri ini benar-benar bekerja berdasarkan tupoksinya, tidak berdasarkan tekanan dari siapapun. Sebab jelas-jelas kasus ini sangat terang benderang bagaimana data-data dan fakta-fakta kelakuan busuk yang dilakukan oleh Panci CS ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.